Shalom teman-teman, salam jumpa, salam sehat buat kita semua. Biarlah kita tetap kuat dan sehat hari ini, dan terlebih tetap sukacita. Hari ini kita akan mulai pelajaran agama Kristen dan budi pekerti bersama dengan saya. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mau memuji Tuhan agar pelajaran ini juga berkenan di hadapan Tuhan, dan kita juga merasakan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan selama kita mengikuti pelajaran ini. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Saya rindu, semuanya kita ikut bernyanyi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Hari ini kami dapat bersama berada di kelas ini untuk belajar agama Kristen, belajar budi pekerti sebagai orang yang percaya. Berkati setiap kami yang hadir, biarlah kami juga merasakan kehadiran Tuhan. Kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Kami mengenal Tuhan dan mengerti Tuhan lebih lagi. Tuhan, biarlah agama yang kami punya bukan hanya sekedar agama saja, tapi benar-benar menghidupi kami. Kami hidup dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kami. Berkati waktu ini ya Tuhan, meskipun dengan
ruang waktu yang berbeda dengan jarak yang berbeda, tapi kami bisa bersama-sama belajar mengenal Engkau lebih lagi dan hidup sebagai murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berkati sarana prasarana yang kami gunakan. Tuhan lancarkan segala sesuatunya sehingga kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami pakai waktu ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Amin. Teman-teman, untuk pelajaran kita hari ini, materi pelajaran kita, pembelajaran kita sesuai dengan silabus kita. Dalam bulan ini kita mau bicara tentang murid Kristus. Kita mau hidup sebagai murid Kristus dengan harapan kita akhirnya mampu bersikap sebagai murid Kristus. Harapan saya teman-teman bisa mengerti apa yang dimaksud dengan menjadi murid Kristus. Apa itu murid? Apa itu menjadi murid? Ya, kita tahu, kita mungkin sudah pernah mendengar bahwa orang Kristen itu dikatakan bukan hanya sekedar orang percaya, orang Kristen, tapi juga pengikut Kristus, tapi juga sering disebut murid Kristus. Teman-teman, ketika kalian masih SD, pasti kalian sering mendengar guru-guru kalian bilang bahwa kalian ini adalah murid. Halo murid-murid, bukankah seperti itu? Lalu kemudian ketika SMP berubah menjadi sebutan pelajar, kalian pelajar. Dan ketika sekarang SMA, SMK, kalian disebut siswa. Dan mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi nanti selanjutnya. Ternyata teman-teman, sebutan itu diberikan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan seseorang. Tingkat usia dan kebutuhan. Siswa SMA kenapa disebut siswa? Siswa SMK kenapa disebut siswa? Karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebagian besar tugas belajarnya sendiri. Jadi tidak melulu dari gurunya, tidak melulu harus diarahkan, tapi sudah harus sendiri. Makanya disebut siswa. Kemudian pelajar SMP sudah lebih besar daripada murid SD, tapi masih membutuhkan bimbingan dari guru. Sedangkan SD yang disebutkan murid. Bukankah seperti itu teman-teman? Waktu SD kalian disebutkan murid-murid. Karena waktu SD kita sangat membutuhkan bimbingan, pendampingan, tuntunan, arahan dari guru kita. Bukankah seperti itu? Ya, mungkin teman-teman ingat waktu SD, duduk di bangku SD, gurumu sering mengarahkanmu, megang tanganmu, mengajarimu menulis huruf ya. Waktu kalian menulis di buku, tulis halus kasar, masih ingat? Gurunya pasti pegang tangannya. Ketika nulis angka, gurunya pegang tangannya. Jadi kita waktu SD itu sangat tergantung sama guru kita. Ya, kita begitu sangat tergantung sama dia. Kalau dia nggak pegang, kita nggak bisa nulis. Itulah murid. Ada arahan, tuntunan dari gurunya, dan murid mengikuti gurunya, mencontoh gurunya. Teman-teman, kalau dalam Alkitab digunakan kata murid kepada pengikut Tuhan Yesus yang setiap hari mengikuti dia, yang setiap hari bersama dengan gurunya, belajar dan hidup bersamanya, bersama dengan Yesus. Kalau dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata limud. Nanti bisa lihat di 1 Tawarik 25 ayat 8, Yesaya 8 ayat 16, lalu Yesaya 50 ayat 4 dan Yesaya 54 ayat 13. Limud. Kalau dalam perjanjian baru bahasa Yunani, kata murid menggunakan kata matetes. Nanti bisa lihat Matius 9 ayat 14, Markus 2 ayat 18, Lukas 5 ayat 33, Yohanes 1 ayat 35. Nanti teman-teman bisa lihat ayat-ayatnya di paparan saya dan silakan dibaca. Yang artinya matetes itu pengikut gaya hidup, meniru gurunya. Pengikut gaya hidup, meniru gurunya. Teman-teman, Yesus menyebut para muridnya dengan murid. Dalam bahasa Inggris, kalau kita bisa terjemah, murid diterjemahkan biasa dengan kata disciple, yang artinya seseorang yang belajar dengan disiplin. Ya, di gerejanya mungkin ada program pemuritan ya.
Ya, mungkin beberapa gereja kalian ada program discipleship, pemuritan, orang yang belajar, seseorang yang sedang belajar dengan disiplin. Ya, pada zaman itu, pada zaman Yesus, murid-murid duduk di kaki gurunya, dekat kaki gurunya ketika menerima pengajaran. Masih ingat cerita Maria dan Marta? Bagaimana kita melihat Maria ketika Yesus datang ke rumahnya, tidak sibuk seperti Marta. Dia duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus, apa yang sedang diceritakannya, apa yang sedang diajarkannya. Dan murid juga meniru gayanya, pola hidupnya, cara pikir gurunya, dan memegang teguh pengajaran sang guru. Itulah yang namanya murid. Paham ya? Murid itu berarti mengikuti gurunya, mendengar dengan sungguh-sungguh gurunya, meniru gaya hidup gurunya, pola pikir gurunya. Jadi di dalam kehidupan si murid itu terlihatlah siapa yang jadi gurunya. Jadi kalau dulu katanya, kalau melihat seseorang itu dilihat dari cara pikirnya, pola katanya, cara berjalannya, kita bisa tahu gurunya siapa gitu ya. Karena murid itu mengikuti semua cara berjalannya, cara duduknya, cara tidurnya, dia mengikuti cara gurunya. Teman-teman, murid Kristus adalah seseorang yang dipanggil. Markus 2 ayat 14, Lukas 9 ayat 59, Yohanes 1 ayat 43. Saya nggak baca ayat-ayatnya nanti, tapi saya harap teman-teman bisa baca nanti. Mereka adalah seseorang yang dipanggil, hidup dekat dengan Kristus, mengikuti Kristus kemanapun dia pergi, mendengar semua ajarannya, dan memiliki komitmen untuk melayani Kristus. Itu adalah murid Kristus. Mengikuti dia, mendengar ajarannya, punya komitmen melayaninya. Ini yang menunjukkan hubungan yang begitu erat. Begitu eratnya antara seorang guru dengan murid. Kita bisa melihat adanya kasih antara guru dengan muridnya. Ada ikatan persahabatan antara seorang guru dengan muridnya. Begitu mempengaruhi. Kepada murid-muridnya, Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi seorang akan yang lain. Dan ketika dia mau naik ke sorga, dia berikan perintah untuk para muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Ini perintah Tuhan Yesus, memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk bertanggung jawab, memuridkan semua bangsa menjadi muridnya. Itu tugas yang diberikan kepada para murid. Memuridkan, pemuritan, discipleship yang mungkin kita pernah dengar. Itu adalah tanggung jawab menyampaikan berita kasih, berita Injil, berita sukacita dan anugerah Allah. Menyampaikan berita damai sejahtera kepada seluruh umat manusia. Jadi untuk memenuhi tanggung jawab ini, supaya dia bisa melakukan tanggung jawab ini, hendaknya seorang murid itu belajar dan menjadikan seluruh kehidupannya sebagai wadah pemberitaan damai sejahtera melalui perkataan yang membangun kehidupan, memberkati sesamanya, menghargai, menghormati sesama apapun keadaannya. Dan inilah yang harus ditunjukkan seorang murid untuk melakukan itu semua. Perbuatan yang mengasihi sama seperti Yesus yang mengasihi, melayani sesama sama seperti Yesus juga melayani. Ini pengantar materi kita hari ini, teman-teman. Tapi selanjutnya saya pengen kita sharing, diskusi. Nanti kita sharing di WA group. Nanti setelah kalian menonton video materi ini, setelah itu kita akan kembali gabung ke WA group kita, karena kita mau melihat syarat murid Kristus. Karena kita harus mengerti kita itu adalah seorang murid, dan syaratnya apa? Syarat murid Kristus yang kita pernah tahu, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ya, yang terdapat dalam Matius 16 ayat 24. Saya bacakan ya. Matius 16 ayat 24.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya, ini akan menjadi bahas sharing kita hari ini, syarat untuk mengikut Yesus. Nanti di WA Group setelah ini saya akan bagikan apa yang harus kita pahami, kita diskusikan mengenai menyangkal diri, apa yang harus kita pahami dan kita diskusikan mengenai memikul salib, apa yang harus kita pahami mengenai mengikut Yesus. Kita mau sharingkan. Dan hari ini juga saya mau mengingatkan teman-teman dalam video materi ini, dalam pembiasaan kita pembacaan firman Tuhan. Jadi di WA Group setelah kita sharing mengenai syarat menjadi murid Yesus, nanti teman-teman gabung di situ, kita akan membaca surat 1 Korintus. Hari ini kita membaca surat 1 Korintus pasalnya yang pertama, ya, satu pasal hari ini, ayat 1 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 31. Dari situ nanti kita, setelah kita membahas materi mengenai syarat menjadi murid Kristus di WA Group atau di Google Class-nya, kita akan sharing mengenai perikop ini. Nanti kita akan baca bersama-sama. Ya, biarlah kita menjadi murid yang taat, mendengarkan perkataan gurunya, mengikuti pola pikir gurunya, dan siap diajar oleh gurunya, dan mau belajar yang diberikan oleh gurunya, dan setelah itu pergi melakukan apa yang ditugaskan oleh gurunya. Amin teman-teman ya. Demikian materi kita. Selanjutnya dari sini kita gabung di WA Group atau di Google Classroom kita. Kita tutup materi ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat materi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau memanggil kami untuk percaya kepadamu, mengikutmu dan menjadi muridmu. Murid yang belajar, duduk dekat kakimu, mendengar suaramu, dan menghidupi setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Belajar akan firman Tuhan itu dan benar-benar menyatakannya dalam hidup kami, sehingga melalui kami ada orang lain yang percaya dan mau menjadi murid-Mu. Tuhan berkati kami mengerti arti kami sebagai orang percaya yang adalah murid. Terima kasih buat materi kami hari ini. Kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu di WA Group atau Google Classroom kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.